Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaudin dan ini teman saya Diki Nanda Saputra. Nah, sore ini kita akan bincang-bincang mengenai literasi media atau melek digital. Melek digital yaitu adalah kepekaan menggunakan digital ya teman-teman. Nah, seperti kita pandai menggunakan medsos dengan segala macam, mengetahui bagaimana sistemnya, jaringan, dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari kalau Mas Diki sendiri mungkin punya pandangan lain tentang mengenai literasi digital itu bagaimana, Mas? Kalau menurut Anda gitu. Ya, jadi kalau kita ngomongin literasi digital, itu tercipta atau terbentuk di masa-masa COVID kemarin. Masa Covid ya? Iya, sebelum COVID kan belum ada literasi digital, ada literasi apa kayak perpustakaan keliling, literasi yang di kelompok-kelompok masyarakat, mahasiswa, pelajar segala bentuknya itu belum ada namanya literasi digital. Nah, di masa COVID kemarin, di pandemi khususnya, pemerintah itu menggaungkan namanya literasi digital, yang dimana dikhususkan memang kepada kalangan seluruhan masyarakat yang terdampak pandemi itu untuk bisa mengakses komputer ya, internet ya, berbasis internet semuanya itu, baik melalui komputer, melalui gadget dan segala bentuknya. Nah, artinya di sini literasi digital itu bagaimana kita melek dengan dunia internet, dunia media tadi itu gitu loh. Artinya kita dituntut untuk peka terhadap penggunaan pemberdayaan internet gitu loh. Apalagi perantara atau fasilitas untuk menunjang internet itu ada kayak komputer, ada gadget segala bentuknya seperti itu. Nah, kan dari sistem pendukung internet itu kan seperti provider itu kan menyediakan berbagai macam layanan ya, berbagai kuota yang murah untuk di masa pandemi. Nah, kita kalau mau masa pandemi kan kita paling berdampak itu kan pada ini ya, para pelajar, mahasiswa yang terkena dampaknya itu dalam masih sistem kita pembelajaran itu udah terkena COVID. Nah, makanya dari pemerintah itu mengalihkan ke sistem digital itu. Nah, itu bagaimana Mas? Efektif nggak sih untuk pembelajaran? Ya karena kalau kita berbicara soal pandemi kemarin, kita kalau belajar secara tatap muka kan nggak mungkin. Penyebaran COVID itu karena masih rawan COVID. Nah, ya artinya langkah pemerintah mengambil kebijakan untuk pembelajaran secara daring itu menurut saya lebih tepat. Lebih tepat ya. Karena bagaimana bentuknya pendidikan itu tidak boleh berhenti gitu. Benar. Nah, pemerintah ini membuat kebijakan yaitu pendidikan KBM, kegiatan belajar mengajar secara daring itu saya sangat setuju sekali gitu. Kenapa? Karena generasi selanjutnya bakal jadi apa kalau kita tanpa pendidikan, tanpa belajar gitu lah. Apalagi kan sekarang perkembangan media sosial lebih cepat lagi ya. Apalagi di dunia modern ini kan ya, apalagi sekarang udah canggih itu. Canggih. Kalau kita telah mengikuti kita bisa dibilang kalau anak zaman sekarang update gitu kan, update. Ya. Jadi kayak pelajar-pelajar ini udah pasah ya bahasa kita ngomongin penggunaan gadget dia gitu. Benar. Ya mungkin 1-2 yang belum pandai gitu kan, belum cakap untuk dunia gadget segala bentuknya. Tapi itulah yang didorong pemerintah untuk pembelajaran itu melalui internet itu tadi. Nah, kalau masalah efektifnya saya bilang 50-50. Ya, semua itu kan kembali lagi ke sumber daya manusianya yang mendorong kegiatan itu dari itu secara tersistematis enggak gitu loh. Pemerintah itu udah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait perkuliahan daring, pembelajaran daring, cara daring itu mulai dari bantuan kuota kan. Tapi kalau ngomongin bantuan kuota dari pemerintah itu kan hanya beberapa dari provider yang dikasih apa ya, fasilitas untuk kuota gitu kan. Maksudnya seperti berkata kita ngomong 2 provider lah dari kemarin. A dan B gitu ya. Ya, A dan B lah namanya. Nah, sedangkan kalau sebelumnya kita kan daring nih kan dari rumah ke rumah kan belajar. Kalau dari rumah yang misalnya ya satu ini dari Mas Diki rumahnya agak di pedalaman gitu kan, menggunakan provider yang didukung oleh pemerintah dengan kuota gratis bantuan itu kan, kalau kita susah sinyal berkata seperti itu gimana Mas? Apa kita harus gimana menguayakan, apa harus beli sendiri? Hitungnya kita nggak dapat fasilitas dari pemerintah gitu. Ya. Nah, itulah yang udah diambil atau langkah yang diambil oleh pemerintah, namanya percepatan digital. Benar. Jadi pemerintah sekarang itu lebih memprioritaskan daerah-daerah pedalaman. Artinya sekarang sudah hampir jarang ada kabel telepon, sekarang ada di bawah dan di bawah tanah.
dan ada juga kabel internet yang ada di dasar laut gitu. Nah itulah bentuk dari percepatan internet atau percepatan digital yang dilakukan pemerintah. Nah, pertanyaan tadi seputar ketika kita terganggu dengan kekuatan sinyal atau jaringan ketika kita melakukan KBM gitu secara daring, ya artinya kembali lagi ke manusia itu atau ke orang itu, dia niat enggak untuk belajar. Bener. Artinya Bahkan kalau memang dia niat gitu ya, dia akan berusaha untuk mencari jaringan yang stabil, kuat, belajar kan. Ya dulu aja nih ya, orang dulu itu jarak rumah sampai sekolah itu bisa 100 kilo, 80 kilo. Iya, bisa sampai segitu. Artinya dia berangkat dari subuh sampai ketemu jam 7 upacara ya kan, setelah itu belajar dan kembali lagi ke rumahnya dengan jarak yang sama. Ya artinya orang dulu aja berusaha untuk belajar dari jauh kan. Rumah ke sekolah jauh segitu berarti ada usaha. Ada usaha itu aja masih zaman dahulu masih belum ada namanya sepeda motor, belum ada internet, masih manual gitu kan ya. Sepeda lah ya. Nah, apalagi kalau sekarang kan berarti anak muda udah difasilitasi dengan segitu mudahnya kan, harusnya ya harus berusaha lah ya. Nah, artinya itu tadi anak-anak sekarang. Kemarin itu ada video viral di media sosial ya, salah satunya ya. Itu ada anak siswi universitas mana gitu kan, dia di daerah pedalaman gunung gitu kan. Dia susah provider untuk mengikuti KBM. Nah, dia rela naik gunung diantar bapaknya buat mencari sinyal yang mudah mengikuti KBM. Begitu hebatnya itu kan usahanya. Seharusnya kita juga harus berkaca ya, enggak untuk kita semua yang melakukan perkuliahan atau pembelajaran daring itu harus menyontoh atau berkaca dengan apa yang dilakukan oleh orang itu yang salah satu viral tadi ya, usaha sejak sama orang ke gunung gitu kan, sampai orang tuanya jual barang-barang atau jual sawah atau jual apa untuk beli gadget kan, yaitu bentuk dari usaha mereka untuk tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar tadi. Justru dari itu nih, masa-masa ini yang udah canggih, artinya udah ada percepatan internet, percepatan digital. Nah, pemerintah udah menggelontorkan biaya atau anggaran untuk itu semua. Ya artinya kita dituntut untuk tetap belajar dan kita memahami namanya literasi digital itu tadi. Bohong kalau kita punya handphone cuman untuk WA, sosmed segala macam, bohong itu. Artinya mereka juga paham di situ untuk mengakses namanya dunia game itu kan. Dia bisa main game, dia ngerti tentang chip, ngerti tentang script itu kan di situ. Dia paham di situ. Artinya kan dia paham banget tentang dunia seperti itu. Masa iya untuk kegiatan belajar dia nggak paham, harus ada alasan gini. Ya artinya memang dia nggak mau niat belajar gitu. Berarti memang kurang update bisa dibilang gitu. Nah, kalau ngomongin game ya, kita nggak usah memandang usia kalau dari zaman sekarang. Banyak anak-anak kecil kan sudah main game di gadget, bahkan lupa namanya main dengan teman-teman sekitar. Beda dengan zaman kita dulu tahun 2000-an lah enaknya ngomong gitu ya. 2000-an kita masih main bola, masih main segala macam, mainan tradisional yang belum mengenal namanya dunia gadget, itu masih asik. Nah, beda dengan zaman sekarang. Anak-anak kecil pun sudah main game, tua, dewasa, dan tidak memandang usia. Nah, itu bagaimana sih Mas menanggapinya, menanggapi caranya gitu kan? Ya, sekarang biar agak nggak keterlaluan main game. Saya paham. Ya artinya karena mengikuti zaman yang semakin modern ini, game itu bukan sekedar untuk permainan atau yang dimainkan gitu, tapi itu yang game itu yang bisa menghasilkan apa yang dicita-citakan. Contoh cuan bahasa. Ya kan sekarang cuan benar. Cuan. Itu bisa tuh banyak tuh kan. Nah apalagi pemerintah ini sudah meresmikan cabang olahraga e-sport atau olahraga elektronik sport ini yang di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia. Nama organisasinya itu Pengurus Besar E-sport Indonesia atau PBSI. Nah di situ ada berbagai game yang memang itu sudah masuk kurikulum pendidikan juga, Mas. Gitu. Bahkan sudah masuk kurikulum pendidikan. Masuk kurikulum pendidikan. Mobile Legends. Buat game itu ya. Free Fire, PUBG Mobile, kan, eFootball, ada Dota dan sebagainya. Ya itu banyak, artinya di situ bukan lagi pemerintah itu mendorong tuh hal-hal yang nggak mungkin apa ya bahasanya bermanfaat gitu. Artinya itu bermanfaat. Di mana anak kecil ini, anak-anak muda sekarang ini harus mulai dengan hal-hal seperti itu gitu.
memang pendidikan dulu dengan pendidikan sekarang itu jauh berbeda. Jauh berbeda memang. Ya, artinya Dengan kemajuan modern gitu ya. kita harus bisa beradaptasi dan inovasi dengan perkembangan zaman itu tadi. Oke nih, kan main game ya? Main. Apa itu? Mobile Legends, Mobile PUBG. Legends, PUBG. Saya juga main nih. Nah, kalau saya kan main game cuma main-main, buat hiburan. Setelah lelah dari apa kegiatan yang sehari-hari, lelah cuma main game gitu kan. Nah, tapi kita kan lihat di media sosial kan banyak pemain-pemain game enaknya pro player gitu ya. Pro player dia lomba, dapat duit, dapat endorse. Nah, itu tuh bagaimana Mas awal mereka dari cuma pemain game biasa sampai menjadi pro player? Ya itu tadi sesuai dengan tema kita hari ini, namanya melek digital. Literasi digital itu. Mereka anak muda-muda yang sekarang jadi pro player itu artinya sudah melewati hal-hal yang atau proses-proses yang dilaluinya, mulai dari edukasi, teori, praktik, dan dunia kompetitif. Kenapa 4 step ini bisa menjadikan mereka pro player? Ya karena mereka itu ada yang namanya berproses. Nah, kalau saya bermain di Mobile Legends sama, saya juga awalnya bermain-main dong. Iya, bermain campur teman, nongkrong gitu kan. Mulai belajar namanya teori, nggak edukatif ya, teori aja sendiri otodidak gitu. Nah, membentuk tim tadi itu, tim mencoba ke dunia kompetitif. Nah, ternyata persaingan atau kompetitif itu ketat banget Mas. Artinya kayak memang itu strategi, pola pikir digunakan banget di dalam itu gitu loh. Jadi hanya tidak semacam sepak bola voli yang tidak menggunakan strategi, tapi e-sport juga pakai strategi gitu loh. Apalagi ini game strategi gitu. Nah, setelah itu saya pribadi itu bahasanya sekarang bukan pensi ya, tapi lebih mengedepankan untuk tidak terjun ke dunia kompetitif, tapi saya harus berada di kepengurusan e-sport ini tadi. Nah, pengurusan e-sport? Iya, saya sekarang alhamdulillah menjadi PLT ini Sekretaris Umum PBSI Kabupaten Lampung Timur. Keren. Artinya kemarin kan ada apa Mas? Nah, boleh cerita dikit-dikit nih tentang PBSI ini. Itu bagi pengalaman buat teman-teman yang cuma main game biasa lah. Siapa tahu kan bisa menjadi pro player gitu kan, kayak teman-teman gitu kan. Ya enggak Mas, daripada cuma main game kita habisin waktu biasa-biasa. Ya itu tadi yang dari awal saya bilang, e-sport ini sudah masuk kurikulum pendidikan. Ya artinya PBSI atau wadah ini untuk dia ada untuk menjaga ekosistem dan menghidupkan ekosistem game itu tadi. Anak muda kompetitif ya, mau itu anak muda, itu orang dewasa yang masih bergelut dengan dunia game itu, dia bisa terjun ke dunia kompetitif yang diadakan oleh IC atau oleh komunitas e-sport di wilayah seluruh Indonesia. Nah, PBSI ini itu mewadahi dan membina player-player yang akan terjun ke dunia kompetitif gitu. Artinya kemarin itu ada Pekan Olahraga Provinsi Lampung gitu kan. Porprov ya? Nah, itu pertama kali di Lampung. Nah, itu bagaimana dengan Porprov itu? Itu kita membina player-player yang khususnya Lampung Timur, karena saya pengusaha Lampung Timur. Membina, mencari bibit-bibit itu kita bina. Kita punya coach yang udah punya lisensi, kita bina, kita bentuk tim yang solid tadi dengan kurun waktu 2 bulan aja kemarin. 2 bulan, berarti mepet Banget. Mas Jiki ini kan membentuk tim secara waktu dengan 2 bulan. Nah, ini mencari player-player ini untuk membuat ini bagaimana, dengan mungkin sudah kenal dengan temannya atau yang harus door to door ke kemana gitu mencari bakatnya? Kemarin itu gini, di PBSI itu mengadakan namanya Piala Bupati pertama itu di akhir tahun 2021. Terus yang itu saya sempat baca berita dari internet gitu kan. Terus yang kedua itu ada Liga SC Piala Bupati season 1 kemarin. Nah, di momen itulah, di momen liga ini kita menemukan atau mencari bibit-bibit yang bakal dibawa untuk Porprov kemarin gitu. Nah, artinya nggak sekedar kita mencari dan membina, tapi kita di situ juga mengedukasi kepada teman-teman atlet ini bahwa dunia e-sport ini bukan sekedar permainan, tapi di mana di situ ada pendidikan yang bisa diambil, ada ilmu yang bisa diambil dan diterapkan gitu loh. Nah, artinya dunia digital ini tadi dia peka gitu loh. Peka dengan digitalisasi tadi itu. Nah, apalagi di Metro ya. Saya kan
juga kerja di Metro. Di Metro. Walaupun banyak di Lampung Timur, Ya. saya kerja di Metro. Itu ada namanya kampung digital. Kampung digital bener, saya tahu itu. Atau bahasa yang Keren itu. bahasa anak-anak sekarang itu smart city. Smart city. Nah, di situ mereka itu lebih mengedepankan pembayaran secara digital, terus Menggunakan e-wallet gitu ya. e-wallet. Ada ekonomi kreatif yang menggunakan seperti itu. Ada juga tentang komunikasi yang serba digital. Serba gitu. digital benar. Karena memang semua sekarang serba digital, pesan makan digital, Iya. apapun digital, barang digital. Ya kita tuh sudah mudah sebenarnya kan. Tinggal apa yang kurang kita ini kan. Pokoknya intinya itu, inti Harus dari melek. inti itu kan korok tekor bahasa anak sekarang itu. Kita harus peka dengan digitalisasi. Digitalisasi, benar. Kita harus peka di situ. Kita harus paham dengan dunia komputer. Kita harus peka dengan internet itu tadi, penggunaan komputer, penggunaan gadget itu kita harus paham. Benar. Nggak hanya sekedar kita punya cuma untuk sama ayang gitu kan bahasa anak muda. Ya jangan itu aja gitu. Ya, boleh hak itu. Boleh, Itu tapi itu hak, ada hak. batasannya. Kita harus melek digital supaya Situ. tahu bagaimana sih menanggapi digital yang semakin kemajuannya pesat gitu Ya. kan. Agar tidak terjerumus yang tidak lah seperti itu, seperti saya bergerak yang ngomong kejahatan digital. Tapi satu yang perlu diwaspadai dengan dunia digital itu tadi ya, banyak oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab yang menyalahgunakan dunia internet untuk meraup keuntungan pribadi gitu. Dengan cara apa? Penipuan. Kita harus pahami di situ mana yang bentuk penipuan, mana yang bentuk, kalau bahasa internet itu scam nantinya. Kita harus paham di situ. Terus ada juga yang anak-anak muda sekarang ini artinya masih di bawah umur lah ya. Kita juga sebagai orang tua harus memantau atau mengedukasi pada anak-anak kita bahwa dunia internet itu nggak selamanya baik. Nggak selamanya baik, benar. Jangan dibiarkan Iya gitu. main HP sepuasnya gitu ya. Bahaya gitu kan. Banyak Apapun yang kita lihat bisa kita tahu gitu kan. Kita cari konten-konten negatif yang kapan waktu bisa keakses gitu. Benar. Apalagi mohon maaf ada sosmed yang kita singkatnya TT lah ya. Iya. Itu kan random banget tuh. Benar. Video-video yang ada. Video dewasa enaknya ngomong. Ya 21 plus gitu kan. Itu memang muncul itu kan. Itu bahaya gitu. Bahaya. Mengawasi itu tadi. Ya artinya cukup untuk kita paham, kita melakukan dengan bijak itu tadi. Nah, balik lagi ke yang tadi di game. Buat apa punya bakat kalau kita nggak lanjutin gitu kan? Ya. Kita cari apa namanya? Wadah gitu, wadah buat bakat kita menjadi lebih kompetitif daripada kita waktu main game kan teman sial. Nah, Ya. kalah terus bersaing kan? Seperti itu. Memang benar Jiki seperti pepatah, dengan digital kita bisa tahu seluruh dunia. Makanya dari itu kita harus bisa tahu namanya literasi digital atau melek digital. Nah, mungkin pembicaraan kita sore ini cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.